Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang? Bagaimana sekarang kabarnya, Pak? Alhamdulillah Bapak, kabar saya baik. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ujang, saya juga sama. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, baik-baik saja, tidak ada hal yang tidak diinginkan. Baik, Pak Ujang, untuk sekarang pada pertemuan kali ini, eh, Pak Ujang mau dibantu oleh saya itu dalam hal apa, Pak ya? Oke Bapak, hari ini jadwal saya akan melakukan praktek coaching dengan Bu Imelda. Kemudian saya ingin dibantu oleh Bapak itu tentang proses saya dalam melakukan coaching itu ada mendengarkan aktif, Oh, Bapak ya. baik, Pak. Iya, mendengarkan aktif nih, Bapak. Saya akan tampilkan rubriknya. Jadi, Bapak pada aspek mendengarkan aktif itu yang ingin diamati oleh saya itu bagian mananya? Ketika saya menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada coach saya, Pak Bu Imelda. Nih, boleh dilihat sama Pak Ujang. Bagian yang akan diamati, di situ kan ada beberapa yang akan diamati tersebut. Di antaranya eh, mendengarkan aktif itu ada rubutnya, Pak ya. Yang pertama, 3 kali atau lebih muncul asumsi atau asosiasi. Yang kedua, 1 sampai 2 kali muncul asumsi Bapak terkait mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, bebas dari asumsi. Dan yang keempat, bebas dari asumsi serta dapat menangkap emosi coach. Nah, itu Hmm, bagian yang mana ya, Pak ya? Kira-kira yang ingin Bapak amati oleh saya itu. bebas tangkap asumsi coach. Ya, baik. Terima kasih, Pak Ujang. Kemudian, menurut Bapak itu sekarang berada di level mana, Pak ya? Level 1, 2, atau 3 untuk mendengarkan aktif itu menurut penilaian Bapak? Ini Dari rentangnya 1, 2, sampai dengan 4. Kalau 1 itu muncul asumsi, kemudian yang kedua 1 sampai, kalau yang 1 itu lebih banyak muncul asumsinya, kalau yang 2 1 sampai 2, kemudian kalau yang 3 bebas dari asumsi, yang keempat itu lebih baik. Penilaian diri Bapak sendiri itu sampai di mana sekarang, Pak? nomor 3 ya, Pak ya. Dari Iya, asumsi kayaknya. Ya. baik. 3. Baik, Ujang untuk melakukan kucing dengan Bu Imelda. Waktu dan kesempatan dipersilahkan, Pak Ujang. Baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, izinkan saya menyapa Ibu Imelda. Ibu Imelda, apa kabar? Selamat pagi, Pak. Kabar Ya, baik. alhamdulillah. Selamat pagi Apa ya, Bu. kabar, Pak Ujang? Baik, Bu. Terima kasih. Gimana cuaca di sana, Bu Imelda? Bu Imelda? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh ya, Tadi alhamdulillah. terputus ya, Pak. Ya. Gimana keadaan cuaca di sana? Sebelum kita mulai sesi coachingnya, saya ingin mendengarkan keadaan di lingkungan Ibu terlebih dahulu. Iya. Pak, sekarang keadaannya ya lebih baik, Pak. Lagi bete karena sinyalnya kurang bagus. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa, tetap semangat. Nah, yang halo,
Iya, sepertinya Bu Email terlempar, Pak. Ya, halo? Ya, Ya, ya oh, halo Pak, halo. ada lagi, Alhamdulillah. Bu Email, langsung Ya saja. Pak, halo. Langsung saja. Kira-kira pada kesempatan kali ini, eh, apa tema apa atau topik apa yang akan kita bahas dalam kesempatan sesi coaching saat ini? Oh, pada saat ini Pak, saya ingin mengangkat tema bagaimana ya Pak ya, saya ada diferensiasi kepada Pak. Halo? Pak, halo. Ya, ya. Iya, saat ini saya sedang bingung Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Hmm, Bagaimana ya Pak? Saya bingung sekali Pak. Saya nggak mengerti anak-anak saya itu banyak informasi saya mengatakan bahwa ketika ingin memberikan yang terbaik buat anak, pembelajaran lebih baik menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi saya tidak paham Pak, apa itu berdiferensiasi. hmm. Tidak paham ya, Bu ya? Iya Pak. Hmm, Oke, berarti tujuan pertemuan hari ini Ibu ingin menyampaikan atau membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sejauh mana Iya Pak. Ibu mengenal eh, jenis pembelajaran berdiferensiasi gitu? Pemahaman Ibu sampai saat ini sejauh mana? Ya, sebenarnya sih saya baru paham sedikit aja Bapak ya. Hmm, Cuman saya belum melakukan prakteknya. Karena hmm, saya bingung Pak, maksudnya berdiferensiasi itu soalnya anak saya kan banyak. hmm, Maksudnya saya belum paham apakah saya akan kasih tiap-tiap anak berbeda atau bagaimana. Menurut saya kan repot Pak kalau tiap-tiap anak dikasih berbeda gitu kan. hmm. Masa satu 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 materi dibuatnya ke 40 anak kan berbeda Pak, kan kesulitan buat saya. Oh iya. Eh, Tujuan akhirnya Bu, kira-kira nanti kita setelah pertemuan ini mendapatkan di pelaksanaan coaching kita. Ya, saya sih maunya Pak ada ada sedikit pencerahan atau solusi buat saya apa yang harus saya lakukan dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Hmm, Oke, kira-kira Bu, kekuatan yang Ibu miliki untuk bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi saat ini, eh, apa Bu kekuatan yang Ibu dapat lakukan atau Ibu miliki saat ini? Iya, Pak. Iya. Halo, halo? Iya, iya. Halo Bu, Bu Email. Bu Email. Fokus. Bagaimana? Email keluar lagi. Dilanjut aja, nggak apa-apa. Ditunggu aja, nggak apa-apa. Tunggu ya. Ya.
Ya, halo Pak. Ya, Halo. Ya, oke. aduh Pak. Aduh, iya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya ulang ya, atau lanjut nih pertanyaan ya. Bu Email. Lanjut aja Pak. Oke, baik. Ya, halo Nah, Pak. kira-kira nih rencana ibu atau strategi ibu untuk bisa memahami atau bisa melakukan pembelajaran diferensiasi itu bagaimana Bu? Apa gitu? Strategi ibu untuk memahami hal Yang tersebut. strategi yang akan saya lakukan Pak, ya mungkin pertama yang saya cari adalah dunia internet Pak. Saya Mm-mm, ingin belajar apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Lalu saya juga ingin bertanya kepada teman-teman seperti mm-mm, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu, seperti mm-mm, itu Pak. mm-mm. Iya. Itu aja Pak yang strategi yang saya lakukan untuk saat ini Pak. Mm. Ah, ini kalau boleh saya bertanya nih, kalau dari 1 sampai 10 pemahaman Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi itu di angka berapa ya, Bu ya? Saya mungkin masih di angka 6 nih Pak. Di angka 6 ya. Oke. Iya, karena saya kan belum paham, sehingga saya memikirkan, saya pikir saya di posisi 6 ini Pak, prediksi Jadi saya. 6 ya, semangat ya. Bu di angka 6. Tapi apakah Ibu punya solusi untuk mengatasi hambatan untuk mengatasi menambah wawasan tadi selain mencarinya di internet, Bu? Apalagi yang bisa Ibu lakukan gitu? Ya Pak, Ya, ya Pak, aduh, ya, iya iya iya. aduh. Tapi menangkap pertanyaan saya. Diulangi. Gimana Pak? Gimana Pak? Oke, Ulangi, ulangi. oke. Ini saya langsung ke rencana aksi ya. Tadi ini Ibu kan sudah sampaikan bahwa Ibu akan mencari apa model-model atau pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, apakah ada hal lain, Bu, Iya Pak. yang dapat Ibu lakukan strateginya gitu? Iya, mungkin saya Pak akan strategi lainnya Pak. Setelah saya mendapatkan teori-teori, belajar teori-teori yang supaya saya membuat saya lebih paham lagi ada Pak, Hmm? lebih paham lagi tentang berdiferensiasi, saya ingin mempraktekannya Pak dan Mm-mm, melihat hasilnya seperti apa, apakah saya sudah paham atau belum tentang yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. mm-mm, ya. Kira-kira target Ibu ada tidak jangka waktu Ibu dalam dari sekarang ke depan sampai berapa waktukah yang sehingga Ibu dapat melaksanakan atau memahami hal tersebut? Iya Pak, rencana saya sih dalam waktu 2 minggu saya harus paham tentang Iya. pembelajaran ini karena kita akan menghadapi tahun ajaran baru di mana kita akan mengaplikasikan kurikulum Merdeka. Sehingga saya memaksakan diri untuk Ya, paham apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Saya pikir 2 minggu udah cukup buat saya bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi tersebut. iya, bagus ya itu. Karena aksi Ibu itu sekitar 2 minggu ya, dipaksa lah kita harus belajar, harus mengikuti perkembangan. Nah, Ibu kira-kira bagaimana keberhasilan menurut Ibu apabila ukuran keberhasilan Ibu dalam memahami model pembelajaran berdiferensiasi? Ukurannya gitu nanti bagaimana, apakah berdampak pada siswa atau seperti apa dan lain sebagainya, Bu. Eh, Halo Bu.
Halo Pak. Ya, saya ulang ya Bu ya. Ibu terputus ya. Ya Pak, silahkan. Nah, ukuran keberhasilan Ibu dalam menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ukuran keberhasilannya itu seperti apa, Bu? Apakah pada siswa atau bagi Ibu dan lain sebagainya? Ya, Ya, Bu. Halo, Bu Emil? ya. Nah, bagaimana, Bu? Oke. Aduh, putus-putus nih Pak Ujang. Oh iya, iya. Oke. Bisa disampaikan, Bu, ukuran keberhasilan Ibu dalam mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu? Iya Pak. Bu, sampaikan ukuran keberhasilan di kelas Ibu dalam menyampaikan pembelajaran diferensiasi. Iya. Halo? Ya, halo Pak. Halo. Ya, Pak. Ukuran keberhasilan yang sudah saya buat, Pak. Saya pikir di posisi 80% anak-anak sudah terlihat menyukai yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Karena dengan menggunakan berbagai macam seperti misalnya gaya belajar seperti kinestetik atau audio video gitu kan ya, anak-anak sudah ada rasa suka lah dengan yang namanya belajar itu Pak. Iya. Baik, Ibu. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Saya akan terus Pak melaksanakan ini pembelajaran berdiferensiasi ini karena saya tahu ada dampak positif, dampak yang besar untuk para anak belajar dan menyukai pelajaran-pelajaran yang saya ajar. Iya. Kemudian, bagus Bu ya, mumpung sinyalnya lagi bagus. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dan menjalankan komitmen? Kepala sekolah, guru-guru di sekolah, rekan-rekan kerja, dan juga saya dari misalnya anak-anak seperti itu Pak agar pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan Iya, Ibu akan mendapatkan kepala sekolah. Bagus ya Bu ya. Kemudian Ibu apakah masih dapat mendengar suara saya Bu? iya Pak. Oke. Dan ini Masih Pak dengan jelas Pak. Oke, baik. Ini masih yang akhir ya Bu ya, yang terakhir. Bagaimana dan tindak lanjut Ibu nih setelah Ya kita Pak. melakukan sesi coaching saat ini? Tindak lanjutnya. Ya saya Pak depannya ya tetap program ini kepada anak-anak tidak putus seperti itu aja akan terus dilanjutkan dampaknya dampak positifnya itu sangat besar sekali Pak. Mm-mm. Iya, baik Begitu Ibu. Pak. Oke, luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya pertemuan kita di ruang virtual ini. Ibu sudah dapat menyampaikan dari tadi ya ada Ibu
tujuan umum, kemudian Ibu tadi sudah mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksinya Ibu akan laksanakan, dan terakhir Ibu tadi melakukan tanggung jawab, mana tindak lanjutnya yang akan dilakukan pada khususnya pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu tadi sampaikan kepada saya. Nah, demikian sesi coaching Iya, kali Pak. ini. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini memberikan manfaat atau dampak positif bagi pembelajaran kita di sekolahnya masing-masing. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih. Iya, Ya. selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih Pak Ujang dan Bu Imelda yang telah menjalankan praktik coaching di mana Pak Ujang sebagai coach. Nah, tadi yang hasil kesepakatan bahwa yang ingin dibantu dan diamati itu yaitu tentang kompetensi tentang mendengarkan aktif. Nah, tadi di awal-awal Pak Ujang eh, telah menilai bahwa Pak Ujang itu menurut Pak Ujang berada di level 3 Pak Ujang ya. Pada level 3 di mana kalau di level 1 itu eh, yaitu mendengarkan AG itu 3 kali atau lebih muncul asumsi dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh atau disampaikan oleh Kuci. Kemudian yang kedua 1 atau 2 kali munculnya. Kemudian yang ketiga itu sudah bebas dari asumsi dan asosiasi yang hal-hal yang diutarakan oleh Kuci. Nah, kemudian sekarang setelah melaksanakan coaching, Pak Ujang bersama Bu Emelda, Pak Ujang sekarang itu menilai dirinya itu berada di udah ada perubahan mungkin ya Pak ya. Misalnya di level 4 yang terakhir itu udah maksimal atau bagaimana Pak Ujang? Baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Setelah saya melakukan tadi praktek diamati oleh Bapak supervisor yang jeli mengamati saya rasakan ada perubahan Pak. Mungkin kalau tadi 3,5 Pak. Ada kalau Wah ini. 4 mungkin masih belum lah Pak, masih kita Ya, harus ya. banyak melatih dan belajar. Baik Pak Ujang bisa mengkategorikan 3,5 itu dikarenakan masih ada apa dari perasaan Pak Ujang sehingga masih belum maksimal itu Pak Ujang. Jadi dalam menyampaikan pertanyaan dan menggali kemampuan saya menggali coach itu masih belum terlalu mahir ya Pak ya, karena mungkin jam terbang saya dalam melakukan praktek coach pun masih sangat minim, dan ini menjadi motivasi saya untuk terus mengasah keahlian atau keterampilan coaching ini Bu. Ini Pak. Iya baik Pak Ujang. Nah tadi hasil kesepakatan juga bahwa yang akan dibantu itu seputar mendengarkan aktif ya Pak Ujang, mendengarkan aktif. Ya. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan ketika Pak Ujang bersama Bu Imelda melakukan coaching. Pak Ujang sebagai coachnya, di mana Pak Ujang itu sudah sangat baik di dalam menyimak atau mendengarkan aktif dari kuci yang dilaksanakan praktek kucing di mana Pak Uja sebagai coach dan Bu Imelda sebagai kuci itu sudah sangat baik karena saya perhatikan mendengarkan aktif itu di Pak Ujang udah muncul diantaranya ada respon yang baik dari Pak Ujang memberikan tanda ketika Bu Imelda menyampaikan sesuatu itu Pak Ujang mengangguk-angguk kemudian bilang oh ya oh ya. Nah itu merupakan salah satu indikator bahwa kompetensi mendengarkan aktif di Pak Ujang itu udah semakin baik. Kemudian juga Pak Ujang memberikan kata menangkap dari kata-kata kunci yang dari Bu Imelda. Nah, Pak Ujang itu sudah sangat bersabar menunggu Bu Imelda dikarenakan gangguan signal Pak Ujang ya. Mungkin Bu Imelda berada di lokasi yang kurang bersahabat, tetapi dengan baik hati Pak Ujang
rela untuk menunggu sejauh mana sampai kapan Bu Imelda bisa tersambung kembali. Nah, Iya. Pak Ujang walaupun dengan kondisi terhambat seperti itu, tetapi Pak Ujang masih bisa menentukan atau bisa menggali kata-kata kunci, menangkap kata kunci dari Bu Imelda yang disampaikan. Kemudian yang terakhir, Pak Ujang memberikan rangkuman atau kesimpulan dari hal-hal yang telah dibicarakan dengan Bu Imelda, sehingga Bu Imelda itu kelihatannya merasa terbantu dengan dengan praktek ini, dengan kegiatan kucing ini untuk mengembangkan itu ya tentang berdiferensiasi ya Pak Ujang tadi, Iya. untuk mengembangkan pembelajaran dengan model berdiferensiasi tersebut. Iya. Nah, baiklah Pak Ujang, sampai kegiatan ini eh, hal-hal yang sudah berubah dari Pak Ujang tadi sudah bisa ditangkap, kemudian bisa ditentukan kekurangannya, dan Pak Ujang juga sudah menentukan untuk belajar lebih rajin kembali, untuk belajar lebih giat lagi tentang kemampuan-kemampuan yang dirasa kurang oleh Pak Ujang tadi. Baiklah Pak Ujang dan Bu Imelda, untuk pertemuan kali ini dikarenakan sudah tertangkap maksud dan tujuannya, kemudian kesimpulannya sudah dapat ditentukan bersama, kita akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.